Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Ratnasari, NIM 18531019. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi fikih di Madrasah Sanawiyah kelas 8, khususnya di bab 1 yaitu tentang kurban. Bagaimana materinya? Mari simak videonya. Kata kurban berasal dari bahasa Arab, qaribah yakrabu kurbanan, yang berarti dekat. Maksudnya, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengerjakan perintahnya. Sedangkan dalam pengertian secara syariat, kurban adalah menyembelih hewan ternak yang memenuhi syarat tertentu yang dilakukan pada hari raya Idul Adha atau hari tasyrik, yakni pada tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Nah, itu semua semata-mata untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkurban hukumnya sunnah muakkad bagi orang Islam yang mampu. Hukum berkurban juga bisa menjadi wajib apabila orang tersebut mempunyai nazar atau janji untuk berkurban. Namun sebagian ulama juga berpendapat bahwa hukum kurban adalah wajib. Nah, kok bisa wajib? Nah, karena para ulama menggunakan dasar hukum dari hadis Rasulullah SAW sebagai berikut, di mana Rasulullah bersabda, barang siapa yang memiliki kemampuan tetapi tidak berkurban, maka janganlah dia mendekati tempat sholat kami. Hadis riwayat Ahmad. Nah, dalam berkurban ini juga ada ketentuannya, yaitu jenis hewan yang berasal dari golongan bahimatu al-an'am, yaitu hewan ternak yang diperah susunya dan dikonsumsi dagingnya, seperti hewan kambing, unta, dan sapi. Namun, hewan yang paling utama untuk berkurban secara berurutan adalah unta, sapi atau kerbau, dan kambing atau domba. Adapun syarat untuk hewan kurban, yaitu untuk unta, ini adalah umur 5 memasuki 6 tahun, sedangkan sapi umur 2 memasuki 3 tahun, dan kambing usia 2 memasuki 3 tahun. Nah, selain itu, syarat hewan kurban yaitu matanya tidak buta, sehat badannya, kakinya tidak pincang, serta badannya tidak kurus kering. Nah, untuk penyembelihan hewan kurban ini ada 2 waktu dan tempat. Yang pertama yaitu pada hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10 Zulhijjah setelah sholat. Kemudian yang kedua itu pada hari tasyrik, yaitu tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah sebelum waktu maghrib. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi, bahwa setiap hari tasyrik adalah waktu untuk menyembelih hewan kurban. Nah, selain itu, tempat menyembelih itu sebaiknya dekat dengan tempat pelaksanaan setelah sholat Idul Adha. Hal ini sebagaimana sarana untuk syiar Islam. Nah, dalam menyembelih hewan kurban ada hal-hal yang disunahkan. Yang pertama yaitu adalah hewan kurban hendaknya disembelih sendiri jika orang yang berkurban itu adalah laki-laki, serta mampu menyembelih sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Akan tetapi, apabila pemilik kurban tersebut tidak bisa menyembelih sendiri, alangkah baiknya untuk diserahkan kepada orang alim atau orang yang ahli dalam melakukan penyembelihan. Kemudian orang yang berkurban tersebut dianjurkan untuk ikut datang menyaksikan penyembelihannya. Kemudian yang kedua yaitu disyariatkan bagi orang yang berkurban bila telah masuk bulan Zulhijjah untuk tidak memotong rambut dan kukunya hingga hewan kurbannya disembelih. Dan daging kurban sebaiknya dibagikan kepada fakir miskin dalam kondisi mentah dengan ketentuan yaitu sepertiga untuk yang berkurban dan keluarganya, sepertiga untuk fakir miskin, dan sepertiga lagi untuk tetangga sekitar atau disimpan agar sewaktu-waktu bisa untuk dimanfaatkan. Nah, tujuannya adalah untuk mengikat tali silaturahmi. Penyembelih hewan kurban atau pengurus kurban boleh saja untuk menerima daging kurban, tetapi bukan sebagai upah menyembelih atau upah mengurus hewan kurban. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.